Baik, kita akan masuk ke tantangan optimasi deep learning. Yang pertama adalah yield conditioning. Jadi yield conditioning ini bisa kita deteksi dari Hessian metric ya. Ini akan membuat sebuah gradient descent itu stuck karena sedikit saja perubahan langkah yang kita dapatkan itu dapat meningkatkan loss function secara signifikan ya, cukup tinggi. Oke, kalau kita lihat di grafiknya, ini kita lihat, ini training time per epoch ya. Di satu epoch itu setelah keseluruhan mini batch-nya dilakukan dalam satu data latih ya. Oke, jadi ini contoh kita lihat di sini. Ini gradient norm, jadi ini adalah eh, jumlah gradientnya. Kita lihat di sini bahwa semakin epochnya ditingkatkan, ternyata ini gradient normnya itu semakin meningkat. Nah, konvergen itu akan terjadi ketika gradiennya itu sudah semakin kecil sebenarnya, maka dia akan konvergen di situ. Tetapi di sini di konteks deep learning, semakin kita naikkan epochnya, itu gradiennya normnya akan semakin meningkat. Oke, artinya entah dia naik, entah dia turun, itu akan semakin lama semakin curam. Nah, ini kan menarik ya. Semakin lama dia akan semakin curam. Tetapi kalau kita lihat dari sisi classification error rate-nya, rasio klasifikasi galatnya, itu ternyata dia akan semakin lama semakin kecil. Oke, ini yang membuat deep learning itu menjadi unik ya. Harusnya dia meningkat tapi ini semakin kecil. Oke. Nah, second order Taylor series yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya itu dapat memprediksi nilai kerugian atau loss function dengan step minus epsilon gradient tadi ya. Ini bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai-nilai sebelumnya, setelahnya gitu. Ini nanti akan kita lihat di tantangan berikutnya itu di lokal minima. Oke, dan ini tantangan berikutnya terkait dengan lokal minima. Dengan fungsi non-convex itu sangat memungkinkan bahwa jaringan saraf tiruan itu memiliki banyak lokal minima. Nah, lokal minima ini dapat menjadi problematik jika memiliki biaya yang tinggi dibandingkan dengan global minimum. Kita dapat membentuk neural network sederhana tanpa lapisan tersembunyi dan tetap dapat memiliki lokal minima dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan global minimum. Jika lokal minima dengan biaya tinggi sangat umum, maka algoritma optimasi berbasis gradient dapat menghadapi masalah yang serius. Kenapa? Karena dia akan cenderung terjebak ke lokal minima. Kalau misalkan lokal minima itu menjadi solusi, tapi cost-nya tinggi, maka modelnya tidak belajar dengan baik, tidak akan optimal. Namun para ahli sekarang itu curiga bahwa untuk jaringan saraf tiruan yang cukup besar dan kompleks, sebagian besar lokal minima itu memiliki cost yang rendah, artinya mendekati minimum, dan sehingga tidak penting untuk menemukan nilai global minimum yang sejati. Sehingga tujuannya itu menemukan parameter dengan biaya yang rendah atau cost rendah atau nilai kerugian yang rendah dari loss function walaupun bukan seminimal mungkin. Jadi nggak harus perfect banget gitu ya. Yang penting data validasinya bagus. Oke. Nah, ini tantangan yang lain adalah dari saddle point. Kalian bisa lihat bahwa di dalam konteks jumlah dimensi, ya, kalau low dimensional space, dimensi rendah itu lokal minima itu common, umum. Tetapi di higher dimensional space, terutama di deep learning itu kan tinggi sekali dimensinya, itu lokal minima sangat jarang, tetapi saddle point itu lebih common. Seperti terlihat di gambar sebelah kanan itu adalah saddle point. Titik saddle itu ada di sini. Oke. Artinya apa? Dia bisa menuju lokal minimum atau bisa menuju lokal maksimum. Ini kan di sini bingung ya gradiennya itu. Dan ini dikatakan saddle karena mirip seperti apa ya, alas untuk tunggangan kuda itu. Sehingga dikatakan saddle point.
Nah, kalau misalkan kita lakukan menggunakan turunan tingkat 2, kita taruh ke Hessian metric, ternyata ada yang negatif sama positif nilainya, maka ini menunjukkan bahwa dia berada di titik saddle point. Ini akan lebih sering dalam konteks high dimensional space gitu ya. Itu tantangannya. Selanjutnya adalah ini ya. Oke. Ini saya kembali ke bagian sini. Ini sepertinya lupa saya jelaskan ya. Dalam konteks ini akan menjadi masalah besar ketika ternyata Hessian-nya ini sangat besar gitu ya, sangat besar. Ketika nilai ini melebihi nilai yang ada di sini. Oke, karena kalau kita update berdasarkan gradientnya, ternyata dia sangat-sangat besar, maka setiap kali langkah yang kita coba ambil itu malah meningkatkan nilai cost function. Ini kan taksiran ketika kita melakukan step functionnya tadi. Dan ketika kita taksir ternyata dia sangat-sangat tinggi, maka learning kita itu menjadi tidak efisien. Itu ya. Itu kalau misalnya kita stuck di yield conditioning tadi. Kalau Hessian-nya sangat-sangat tinggi. Oke. Nah, ini sangat-sangat tinggi nih ya. Nah, kembali ke sini. Ini contoh yang lain ya. Ini contoh visualisasi ketika kita lakukan inisialisasi parameter pertama kali berada di saddle point. Terus kita lakukan proyeksi, lama-kelamaan dia akan menuju ke titik yang lebih rendah terhadap loss functionnya. Sehingga di sini dikatakan SGD itu cukup mampu lah untuk keluar dari saddle point. SGD ini adalah algoritma pelatihan deep learning berbasiskan gradient descent ya, stochastic gradient descent. Nanti yang kita bahas di topik berikutnya, di video berikutnya. Nah, tantangan yang lain adalah terjadi yang namanya kecuraman yang sangat tinggi. Contoh di sini, ini kalau kita lihat gradiennya kan pasti sangat tinggi, dan ketika kita lakukan update itu akan melompat ya. Seperti ketapel ya, ketapel top, dia akan melompat ke sini. Oke. Sehingga pembelajaran itu akan menjadi tidak efisien ya. Tapi kalau kita lakukan clipping, kita batasi pergerakannya, kemungkinan dia akan mendekati nilai yang lebih rendah gitu ya. Oke, itu terkait dengan tantangan-tantangan pelatihan di deep learning.